Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusuma Dewi dari kelas A1. NIM saya 2190302079. Di sini saya akan menjelaskan konsep usaha dan analisa kelayakan usaha. Untuk konsep bisnis ini saya memilih produk makanan, yaitu ikan, yang terdiri dari nasi liwet filet ikan dori goreng tepung dan juga sambal. Langkah yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Dalam menentukannya terbagi menjadi 1.1 nama produk makanannya, 1.2 deskripsi produk makanannya, 1.3 bentuk paket penjualannya. Langkah yang kedua, mengidentifikasi target pasar. Dalam membuat konsep bisnis, kita harus memiliki target dari usaha tersebut yang terbagi menjadi dua. 2.1 target pengguna atau klien. 2.2 target lokasi pemasaran, di mana bisnis kita menentukan pengembangan di lokasi tersebut. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi alasan pengembangan produk. Dalam menentukannya terbagi menjadi 3.1 kesenjangan produk atau jasa, 3.2 peluang pasar. Langkah yang keempat, mengembangkan fitur spesial. Langkah ini termasuk penting karena dalam satu usaha kita harus menonjolkan fitur atau ciri khas dari usaha tersebut. Dalam langkah ini dibagi menjadi 4 bagian. 4.1 tujuan produk atau jasa dan penggunaan. 4.2 fitur-fitur utama yang ditawarkan. 4.3 manfaat produk atau jasa. 4.4 reliabilitas produk atau jasa. Langkah yang kelima, mengembangkan tim manajemen. Di dalam bisnis, selain memberi kenyamanan terbaik kepada konsumen, kita juga harus memikirkan tim manajemen kita, supaya terstruktur dengan baik. Dalam menentukannya, terbagi menjadi 5.1 personal branding team. 5.2 kualifikasi tim. Jika sudah membuat konsep usaha atau bisnis, ada baiknya kita melakukan analisa kelayakan usaha yang akan kita jalani agar kita tahu prospek dari bisnis tersebut ke depannya. Tahap ini dibagi menjadi 3 tahap penilaian. Potensi rendah nilainya -1, potensi sedang nilainya 0, potensi tinggi nilainya 1. Unit yang pertama, analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. Karakteristik 1.1, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Nilainya 6. 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online, nilainya 2. Setelah dijumlahkan dan dicari rata-ratanya, maka hasil X-barnya adalah 4. Unit yang kedua, kelayakan target industri. Karakteristik 2.1, daya tarik industri, nilainya 2. 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen, nilainya 2. Setelah dijumlahkan dan dicari rata-ratanya, maka X-barnya hasilnya adalah 2. Unit yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. Karakteristik 3.1, kecakapan prowess manajemen, nilainya adalah 3. Karakteristik 3.2, kecukupan sumber daya, nilainya 0. Setelah dijumlahkan dan dicari rata-ratanya, maka nilai X-barnya adalah 1,5. Unit yang keempat, kelayakan finansial. Karakteristik 4.1, total modal awal yang dibutuhkan, nilainya 0. Karakteristik 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis, nilainya 1. Karakteristik 4.3, daya tarik finansial keseluruhan, nilainya 3. Setelah dijumlahkan dan dicari rata-ratanya, maka nilai X-barnya adalah 1,3. Unit yang kelima, potensi keseluruhan.
Sesuai dengan judul unit ini berbeda dari unit-unit sebelumnya karena unit ini menggabungkan potensi akhir dari unit 1 sampai 4 yang kemudian dikelompokkan sebagai berikut. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Minus 1 sampai 0 sama dengan tidak layak. 0 sampai 2 sama dengan layak. Lebih dari 2 sangat layak. Dalam analisa ini, saya mendapatkan potensi sangat layak di unit yang pertama dan potensi layak di unit yang kedua, ketiga, dan keempat. Setelah dijumlahkan dan dicari rata-ratanya, maka X-bar-nya sama dengan 2,2. Ringkasannya adalah ide bisnis ngikang ini berpotensi sangat layak untuk diwujudkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Sekian video kali ini. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.